Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran dasar desain kelas 10 tata busana dengan saya Miftah Dewi Ciptaningrum, SMK 1 Rasyad. Kompetensi dasar mata pelajaran dasar desain pada semester 1 kelas 10 yang pertama adalah menerapkan proporsi tubuh. Yang kedua, menerapkan bagian-bagian tubuh secara anatomi. Yang ketiga, menerapkan bagian dan bentuk busana. Dan prakteknya adalah membuat gambar proporsi tubuh, membuat gambar bagian-bagian tubuh secara anatomi, dan yang terakhir yaitu membuat gambar bagian dan bentuk busana. Next, kita langsung saja ke bab 1 yaitu konsep dasar desain. Bab 1, konsep dasar desain. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian desain. Desain adalah suatu rancangan atau gambaran suatu objek atau benda. Dibuat berdasarkan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Desain busana erat hubungannya dengan mode atau fashion. Mode atau fashion merupakan cabang dari seni rupa. Makanya kita di sini dituntut bagaimana caranya untuk meningkatkan kreativitas. B. Pembagian desain. Intinya atau pada dasarnya, desain dibagi menjadi dua, antara lain desain struktur atau yang biasa disebut dengan siluet. Yang kedua, desain hiasan atau dekoratif desain. Coba perhatikan gambar di samping. Desain struktur adalah siluet atau garis luar dari busana tersebut. Seperti ini. Ini adalah desain struktur. Ini bagian garis luarnya. Ini adalah desain struktur. Kemudian, desain hiasan itu adalah sesuatu yang ada di dalam busana itu sendiri. Contoh pada busana yang ada di samping ini, hiasannya menggunakan hiasan brokat. Ada di mana saja hiasannya? Satu, ada di bagian sini, bagian bawah leher ya. Kemudian, dua, di bagian sini. Yang ketiga di bagian lengan, dan yang selanjutnya ada full di bagian ini. Itulah yang dimaksud dengan desain hiasan. Nah, kita akan membahas satu persatu apa itu desain struktur dan apa itu desain hiasan. Desain struktur atau biasa disebut dengan siluet. Desain struktur pada busana disebut juga dengan siluet busana. Siluet adalah garis luar dari suatu pakaian tanpa bagian-bagian atau detail seperti lipit, kerut, kelim, kupnat, dan lain-lain. Namun, jika detail ini ditemukan pada desain struktur, fungsinya hanyalah sebagai pelengkap. Berdasarkan garis-garis yang digunakan, siluet dapat dibedakan atas beberapa bagian yang ditujukan dalam bentuk huruf. Dalam bidang busana, dikenal beberapa siluet, yaitu siluet A, siluet Y, siluet I, siluet S, siluet T, siluet L, dan basto. Coba perhatikan lagi gambar di samping ini. Yang namanya siluet itu adalah garis terluar busana di bagian ini. Kalau dilihat dari busana ini, itu menunjukkan siluet A. Kenapa menunjukkan siluet A? Karena busana ini menunjukkan seperti huruf A. Itulah yang dinamakan dengan siluet A. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu siluet A, siluet Y, siluet I, siluet S, siluet T, siluet L, dan basto.
Yang pertama, siluet A. Pakaian dengan desain bagian atas kecil dan bagian bawah besar. Yang kedua, siluet Y. Pakaian dengan desain bagian atas lebar, tidak menggunakan kerah tetapi bagian bawah mengecil dan lurus. Siluet I. Pakaian dengan desain bagian atas kecil lurus sampai ke bawah kecil. Intinya lurus dari atas sampai bawah itu kecil. Siluet S. Bagian dengan desain bagian atas besar, bagian pinggang kecil dan bagian bawah besar. Siluet T. Pakaian dengan desain garis leher kecil, ukuran lengan panjang dan lebar, bagian bawah atau rok kecil atau lurus. Siluet L. Pakaian dengan desain di bagian belakang panjang hingga lantai atau memiliki ekor, biasanya sering digunakan pada pakaian pengantin. Basto. Pakaian dengan desain bagian rok mengembang atau biasanya seperti rok balon, biasa digunakan pada rok anak-anak. Nah, kita lihat contoh seperti apa itu siluet A, Y, I, S, T, L, dan basto. Di bawah ini adalah contoh siluet A, yaitu pakaian dengan desain bagian atasnya kecil dan bagian bawahnya besar. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini membentuk seperti huruf A. Bisa dipahami sampai di sini? Next. Contoh siluet Y. Pakaian dengan desain bagian atas lebar, tidak menggunakan kerah tetapi bagian bawah lurus. Maksudnya tidak menggunakan kerah itu ya membentuk huruf Y. Seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan betul-betul, pakaian ini membentuk huruf Y. Itulah yang dinamakan dengan siluet Y. Bisa dipahami? Kita lanjut. Contoh siluet I. Pakaian dengan desain bagian atas kecil, lurus sampai ke bawah kecil. Intinya lurus dari atas sampai bawah kecil. Nah, kalau kalian perhatikan, busana-busana di bawah ini itu membentuk huruf I. Nah, seperti ini. Kebanyakan untuk pakaian-pakaian laki-laki itu 95% itu memiliki siluet I, karena pakaian laki-laki itu hanya kebanyakan seperti ini, nggak banyak neko-neko, nggak juga lebar di bawah gitu. Jadi 95% untuk pakaian laki-laki itu memiliki siluet I. Nah, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh siluet S. Pakaian dengan desain bagian atas besar, bagian atasnya besar, bagian pinggangnya kecil, dan bagian bawah lebar, seperti ini. Besar, pinggangnya kecil, bagian bawah besar, jadi membentuk huruf S. Itulah yang dinamakan dengan siluet S. Besar, kecil, besar. Dipahami ya? Kita lanjut. Contoh siluet T. Pakaian dengan desain garis leher kecil, ukuran lengan panjang dan lebar, bagian bawahnya lurus. Nah, ini contohnya. Garis leher kecil, lengannya panjang dan lebar, bagian bawahnya lurus. Kalau dia tangannya membuka, seperti membentuk huruf T. Nih, T. Ini juga kalau tangannya membuka,
seperti huruf T. Itulah yang disebut dengan busana dengan siluet T. Lanjut. Contoh siluet L. Pakaian dengan desain di bagian belakang panjang hingga lantai atau memiliki ekor. Biasanya sering digunakan pada pakaian pengantin. Nah, ini paling mudah untuk dihafal. Kenapa? Sesuatu yang busana yang memiliki ekor panjang seperti ini itu dinamakan dengan siluet L karena membentuk huruf L. Nah, ini seperti L. Tuh. Paham ya? Kita lanjut. Yang terakhir, bastel. Pakaian dengan desain bagian rok mengembang. Seperti rok balon, biasanya digunakan rok anak-anak. Nah, roknya mengembang atau seperti balon. Itulah yang dinamakan dengan bastel. Bastel ya. Oke, lanjut ke desain hiasan. Desain hiasan pada busana mempunyai tujuan untuk menambah keindahan desain struktur atau siluet. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, siluet itu garis terluar. Nah, di dalamnya siluet itu pasti ada hiasan. Hampir semua busana itu pasti punya hiasan di bagian dalamnya. Desain hiasan dapat berupa kerah, saku, renda, sulaman, kancing hias, aplikasi brokat, bordir, payet, dan lain-lain. Desain hiasan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu hiasan harus dipergunakan secara terbatas atau tidak berlebihan. Yang kedua, letak hiasan harus disesuaikan dengan bentuk strukturnya. Jangan sampai nanti busananya tidak cocok dengan hiasannya. Yang ketiga, cukup ruang untuk latar belakang yang memberikan efek kesederhanaan dan keindahan terhadap desain tersebut. Yang selanjutnya, bentuk latar belakang harus dipelajari secara teliti dan sama indahnya dengan penempatan pola-pola pada benda tersebut. Yang terakhir, hiasan harus cocok dengan bahan desain strukturnya dan sesuai dengan cara pemeliharaannya. Ini adalah contoh-contoh hiasan, diantaranya hiasan payet seperti yang kalian lihat ini, payet. Kemudian ini ada lipit-lipit, bentuk ini lipit, 1, 2 ini lipit. Kemudian ini adalah hiasan bordir. Bordir mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan hiasan bordir. Kemudian ini adalah sulam pita. Sulaman menggunakan pita. Kemudian hiasan aplikasi. Hiasan aplikasi itu hiasan yang ditempel, membentuk seperti 3D. Jadi dia timbul, itu namanya hiasan aplikasi. Kemudian hiasan payet dan kerah. Hiasan payet mungkin untuk adik-adik sudah tahu ya, ini namanya payet. Hiasan payet ada di sini. Ini hiasan payet. Dan ini termasuk hiasan, yaitu kerah. Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu, ini namanya kerah Shanghai. Itu termasuk juga dari hiasan, gitu. Kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan hiasan apa saja yang digunakan pada busana di samping. Coba diperhatikan, hiasan apa saja yang ada di busana ini. Coba kita cek. Yang pertama itu bordir, kancing hias, tuh, pita, lipit-lipit pada bagian bawah dan lengan, dan kerah variasi. Namanya kerah ya, tetap kerah variasi. Lanjut. Nah, hiasan apa saja yang digunakan pada busana di samping? Mungkin adik-adik sudah pada tahu ya, sudah bisa menjawab. Yang pertama yaitu bordir, sama seperti tadi, ini ada bordirannya. Yang kedua ini kerah Shanghai. Kemudian kancing hias pada bagian tengah muka. Ini namanya tengah muka, tengah di muka, yaitu biasa disebut kalau di tata busana tengah muka. Dan bagian kerah ini hanya sebagai hiasan ada di sini. 2 saku klep, ini saku klep di kanan dan kiri. Saku vest ada di atas sini. Nah, itu tadi. Dan list garis merah
pada tengah muka dan kerah. Ini pada tengah muka ini ya. List merah ini sebagai hiasan, dan pada kerah ini ada list merah hanya sebagai untuk hiasan. Itulah yang dinamakan hiasan-hiasan. Contoh-contoh hiasan. Nah, sekarang kita langsung saja ke latihan soal. Bisa adik-adik kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Proyek 1, coba perhatikan gambar ini, itu termasuk siluet apa? Dan jelaskan alasannya. Yang kedua, desain. Yang kedua, ini adalah siluet apa? Kemudian yang ketiga, busana putih ini adalah siluet apa? Dan jelaskan alasannya kenapa kamu menjawab siluet itu. Kemudian ini termasuk siluet apa dan apa alasannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu desain apa dan apa alasannya. Nah, bisa dikerjakan di tugasnya masing-masing ya. Lanjut. Latihan kedua. Soal 1. Desain ada dua macam. Desain struktur dan desain hiasan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan desain struktur dan hiasan. Yang kedua, sebutkan macam-macam hiasan yang kalian tahu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan siluet. Yang keempat, sebutkan 7 macam siluet yang telah kalian pelajari. Yang kelima, menurut kamu, siluet apa yang paling cocok untuk kamu gunakan? Jelaskan alasannya. Contohnya, kamu itu orangnya gemuk, tinggi, itu cocoknya menggunakan siluet apa nih biar tidak terlihat tambah gemuk. Misalnya kamu orangnya gemuk, terus kamu pakai rok bastel, kira-kira cocok nggak sih? Nah, berarti kalau orangnya gemuk tinggi, itu baiknya menggunakan busana dengan siluet apa. Nah, itu perlu kamu tahu, kamu pantasnya menggunakan siluet apa. Selamat mengerjakan. Ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung saja hubungi kontak di layar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah materi pertama di kelas 10. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.